Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya saya Rangga Febri Tanjung. Dan saya Zaki Alfarizi. Baiklah, mari kita melihat untuk ke sintaks dan aplikasinya. Oke, aplikasinya itu seperti ini ya. Pada tampilan home itu kami menampilkan seperti ini. Itu bisa di scroll ke bawah untuk melihat live match dan juga highlight serta melihat official partner pada Piala Dunia tahun ini. Kita lihat seperti ini bisa digeser seperti ini pada aplikasinya dan juga pada hindernya ada terdapat pesan The Home of Al Qatar 2020 highlights. Lalu pada match kami menaruh em, ini seperti ini gak knockout Piala Dunia Qatar dengan bagian 16 besar, lalu dengan tampilan live match yang seperti di home. Nah, dan terakhir akan seperti ini tampilannya. Qatar. Oke, lanjut ke sintaknya. Wih, hmm? Langsung ke anu, baiklah ke bagian yang home. Oke, ini saya berada pada activity main. Activity main itu adalah berupa tab layout dan juga bar layout serta view pager. Nah, di sini kami menggunakan bar layout. Bar layout itu adalah ini em, yang semacam status bar lah, menggunakan width word match parent. Jadi sampai sesuai apa ujung ukurannya itu sampai ujung dari kiri ke kanan. Lalu wrap konten ini tergantung konten kita itu ukurannya berapa. Lalu menggunakan tabs layout seperti ini. Tab layout menggunakan ID tab layout match parent pada width dan height wrap content dengan background warna ungu seperti ini. Lalu dengan text color itu berwarna white dengan ambient shadow color putih, indikator color putih. Indikator color itu em, indikator color itu nanti pada bawah ini terdapat seperti em, apa ya, scroll scroll view itulah. Lalu ada outline, ada selected. Ketika di select dia akan muncul warna putih juga. Di sini kami menggunakan tab item sebagai gambar gambar pada ini, gambar pada tab layoutnya. Gambarnya kami ambil dari vektor asset pada Android Studio. Lalu kami membuat membuat gambarnya di sini di drawable. Lalu gambarnya dipanggil pada tabs item Android icon isu baseline home 24. Oke, untuk yang di activity menu-nya tidak dapat di drop tidak terlalu banyak karena cuma menambahkan task layout serta task item. Paling menambahkan view pager. Nah, di sini kami pada activity main kami menggunakan my adapter sebagai adapter untuk fragment pada task layout-nya yang menggunakan internal class my adapter dengan variabel context to context fm sama dengan fragment manager var total types itu berupa integer. Nah, lalu dengan output fragment manager adapter dengan parameter fragment manager atau fm. Lalu kami menggunakan override function di mana function tersebut akan menjadi landasan untuk urutan pada tab layoutnya menggunakan when kondisi when. Jadi ketika eh, ketika tampilan tab layoutnya itu sudah berfungsi dia akan menunjukkan seperti ini karena saya sudah membuat tampilan ibaratnya itu pada tampilan activity menu itu organ organ luarnya dan untuk ini adalah organ dalamnya.
Nah, saya melukasnya seperti ini. 0 diidentifikasikan sama dengan home, 1 diidentifikasikan sama dengan match, dan 2 diidentifikasikan sama dengan Viva class. Itu pada sini nanti akan dijelaskan oleh teman saya Zaki. Lalu menggunakan else get item position, lalu dengan get count return total taps. Lalu pada main activity-nya saya menggunakan private let integer var tab layout itu sama dengan tab layout itu ID pada activity mainnya itu. Lalu private let integer var vfigure itu untuk outputnya vfigure. Nah, di sini saya menggunakan memanggil variabel tab layoutnya di atas untuk mengidentifikasikan ID tab layout pada activity mainnya. Find view by ID r ID tab layout. Begitu juga dengan yang viewpager-nya sama. Viewpager find view by ID r.id memanggil ID pada activity mainnya, ID viewpager-nya. Lalu tab layout, tab layout gravity fill. Lalu menggunakan variabel adapter yang dipanggil dari my adapter tadi. Di support fragment manager, tab layout, tab count, viewpager adapter sama dengan adapter. Nah, di sini viewpage kami menambahkan viewpage add on change listener, tab layout on change listener, tab layout. Ini kami menggunakan function tab selected. Ini ketika tabnya itu diselect, dia akan merespon gitu, merespon sesuai posisi yang telah dibuat pada my adapter tadi. Nah, begitu juga untuk untab unselected dan juga untab reselected. Oke. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Zaki. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Rangga Febri. Di sini saya akan menjelaskan pertama-tama pada bagian fragment home. Di sini kami meletakkan scroll view agar pada tampilan ini bisa di scroll ke bawah dengan width match parent agar menyesuaikan dengan lebar layar, dan juga height wrap content agar menyesuaikan pada isi dari konten tersebut. Terdapat linear layout dengan orientasi vertikal, dan juga width match parent menyesuaikan dengan lebar layar, dan height wrap content. Pada tulisan ini kami menggunakan text view dengan ukuran 36 dp dan warna white atau putih, dan juga text style bold atau tebal. Terus pada bagian bawahnya terdapat image view dengan lebar match parent agar menyesuaikan pada lebar layar, dan height 200 dp. Untuk gambarnya terdapat pada drawable, jadi kami tinggal memanggil dengan add drawable dan juga kode dari gambar tersebut. Pada bagian ini kami menggunakan linear layout horizontal, orientasi horizontal, dengan width match parent dan height wrap content. Dengan menggunakan text view dengan ukuran 24 dp. Selanjutnya kami meletakkan horizontal scroll view, yang mana agar bisa digeser secara horizontal atau ke samping. Dan juga kami meletakkan linear layout horizontal agar menyesuaikan dengan card view yang akan kami letakkan selanjutnya. Di sini terdapat card view dengan image view yang dari drawable dengan ukuran width 250 dp dan height 140 dp. Pada bagian bawahnya terdapat beberapa text view untuk menampilkan
highlight dari card view tersebut. Besar. View. Baiklah, pada bagian live match kami menggunakan linear layout dengan orientasi horizontal. Terdapat text view dengan teks live match dan ukuran 24 dp. Menggunakan horizontal scroll view seperti yang di atas dengan width, match parent, dan height wrap content. Linear layout di sini dengan orientasi horizontal. Terdapat card view pada bagian ini untuk menampilkan match gambar image view yang telah kami letakkan pada drawable. Baiklah, sekarang lanjut ke bagian footer. Di sini menggunakan linear layout dengan orientasi vertikal. Terdapat text view dengan tulisan Qatar dengan ukuran 32 dp. Pada bagian ini menggunakan image view dengan width 100 dp, 120 dp dan height 80 dp. Ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian kedua dari tab layoutnya, yaitu fragment match. Pada bagian fragment match kami masih menggunakan scroll view agar dapat di scroll ke bawah dan juga menggunakan linear layout vertikal. Pada bagian selanjutnya terdapat image view untuk menampilkan gambar dari bagian 16 besar Piala Dunia Qatar. Setelah image view, pada bagian bawah terdapat linear layout horizontal untuk menampilkan live match yang berupa card view. Isi dari card view tersebut terdapat image view dan juga beberapa text view. Selanjutnya pada bagian footer masih sama pada slide pertama, menggunakan linear layout vertikal dengan background berwarna seperti kode di sini, dan juga terdapat beberapa image view untuk menampilkan gambar pada bagian ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian fragment FIFA. Di sini kami menggunakan web view untuk menampilkan pada bagian ini.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kelas dari fragmen-fragmen yang telah saya jelaskan tadi. Pertama-tama pada bagian home, menggunakan override on create view dan juga inflator, layout inflator, container view group dengan return inflator inflate, dan di sini air layout fragment home untuk mengaitkan pada fragmen yang telah saya jelaskan tadi. Jadi di sini terkait dengan fragmen home di sini. Selanjutnya pada kelas yang match masih tampilan yang sama dengan return terkait pada fragment match. Begitu juga pada bagian kelas Viva. Namun di sini terdapat variabel v untuk memanggil web view pada bagian ini dengan menaruh link URL pada bagian ini. Di sini tinggal mereturn variabel dari v. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.